Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan dengan salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap sisi kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah drama singkat dengan judul Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin Allah Subhanahu wa taala memperlakukanmu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qat wa kana yudayyirun nas wa yaqulu li rasulihi khudh ma tayassar wa truk ma asura wa tajawaz la'alla Allah yatajawazu 'anna falamma halaka qala Allah lahu hal 'alimta khairan qat qala la illa annahu kana li gulam wa kuntu udayyirun nas fa iza ba'athtuhu yataqada qultu lahu khudh ma tayassar wa truk ma asur wa tajawaz la'alla Allah yatajawazu 'anna." Qala Allah Ta'ala, "Qad tajawaztu anka." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Wa kana yudayyinun nas, akan tetapi orang ini sering memberikan pinjaman kepada orang lain. Maka dia berkata kepada utusannya, "Khudz ma tayassar," terimalah apa yang mudah untuk dibayarkan oleh orang lain. Watruk ma asur wa tajawaz, dan tinggalkan apa yang sulit untuk dibayar dan maafkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Falamma halaka, ketika orang tersebut telah meninggal dunia, qala Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Hal 'alimta khairan qad?" Apakah kamu selagi kamu masih hidup, apakah kamu pernah melakukan perbuatan baik? Qala la, orang tersebut mengatakan tidak pernah. Illa annahu kana li gulam, tetapi saya memiliki budak, wa kuntu udayyinun nas, dan saya sering memberikan pinjaman kepada orang lain. Fa iza ba'astuhu yataqada, ketika saya kirim budak saya itu untuk memungut hutang dari orang lain, ya, qultu lahu, saya katakan kepada budak saya tersebut, khudz ma tayassar wa truk ma asur, ambil yang mudah dibayarkan dan tinggalkan apa yang sulit untuk dibayarkan oleh orang yang berhutang. Wa tajawaz, dan maafkan. La'alla Allah yatajawazu 'anna, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Qala Allah Ta'ala lalu berfirman kepada orang tersebut, "Qad tajawaztu anka." Kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah memaafkan dosa-dosa engkau. Ada sebuah prinsip dalam agama kita bahwasanya jika kita ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang seorang yang banyak melakukan dosa-dosa. Dia tidak mengerjakan amal soleh dalam kehidupannya, banyak dosa-dosanya. Tetapi dengan satu amal solehnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Apa amal soleh orang tersebut? Dia biasa memberikan pinjaman-pinjaman ke orang lain. Lalu ketika dia mengutus budaknya untuk memungut pinjaman dari orang-orang yang meminjam hartanya, dia mengatakan, terima apa yang mudah untuk dibayarkan oleh orang, dan biarkan yang sulit untuk dibayarkan, biarkan dulu dan maafkan, ya, jangan ditagih terus menerus, tapi ya, maafkan, biarkan. Kemudian setelah orang tersebut meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau dulu waktu masih hidup di dunia ada kebaikan yang engkau lakukan? Orang tersebut mengatakan, tidak ada wahai Rabbku, tidak ada kebaikan yang kulakukan, banyak dosa-dosaku. Ya, tetapi kata orang tersebut, saya biasa meminjamkan uang kepada orang-orang, lalu saya kirim budak saya untuk memungutnya, yang menagih hutang tersebut. Ketika ada orang yang kesulitan untuk membayar, saya maafkan. Saya hanya menagih dari orang-orang yang sanggup untuk membayar hutang tersebut. Lalu Allah mengatakan, "Qad tajawaztu anka." Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah maafkan engkau, ya, atas dosa-dosa yang kau lakukan. Di sini
Allah Subhanahu wa taala perlakukan orang ini sebagaimana perlakuannya terhadap orang lain. Dia memaafkan orang lain, ya, dari hutang-hutangnya selama dia masih hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut ketika dia sudah meninggal dunia dan berada di alam kubur. Demikianlah prinsip dalam agama kita bahwa amilin nas kama tuhibbu an yu'amilakallah. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai hamba ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang baik, dengan lemah lembut, ya. Kalau begitu kita mesti memperlakukan sesama hamba dengan perlakuan yang baik, dengan perlakuan yang penuh dengan kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memperlakukan kita dengan kasih sayangnya. Dan dalam agama kita, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba tergantung kepada perlakuan hamba tersebut kepada hamba-hamba yang lain. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak disayangi, ya, barang siapa yang tidak menyayangi makhluk yang ada dalam alam semesta ini, dia tidak sayang kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, ya, kepada saudara-saudaranya sama muslim, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, la yurham, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah segala yang ada di hadapan kita, baik kerabat kita, baik keluarga kita, baik anak dan istri kita, baik orang tua kita, baik saudara dan saudari kita, atau apapun yang ada di sekeliling kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita, karena ya si perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tergantung kepada perlakuan hamba tersebut kepada hamba-hamba yang lain yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW juga bersabda, kata beliau, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi, ya, di dunia ini, yarhamuhumur rahman, mereka semua akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Orang-orang yang menyayangi semua yang ada dalam semesta ini, dia sayang kepada anaknya, kepada istrinya, kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, kepada saudaranya semua muslim, kepada tetangganya, kepada segala manusia, kepada alam semesta, kepada hewan, ya. Apa yang akan dia rasakan? Yarhamuhumur rahman, dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perlakuan Allah terhadap hamba tergantung kepada perlakuan hamba tersebut kepada sesama hamba, baik dari manusia, jenis manusia ataupun yang lain. Kata Rasulullah selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi oleh kalian semua, ya, makhluk yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka Rabb Allah Tabaraka wa taala yang istiwa di atas arasy juga akan menyayangi kalian. Kita lihat di sini bagaimana prinsip, ya, kalau kamu ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang baik, maka perlakukan pula hamba Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang baik. Sayangi yang di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang istiwa di atas arasy-Nya juga akan menyayangi kalian semua. Demikian pula hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an muslim kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang muslim untuk, ya, menyelesaikan satu kesulitannya dari berbagai macam kesulitannya di dunia, ya, barang siapa yang membantu seorang muslim untuk mengatasi suatu, ya, kesusahan yang dihadapi dari berbagai macam kesusahannya di dunia ini, apa yang akan dia rasakan dari dampaknya? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, ya, orang tersebut untuk menghadapi satu kesulitan dari berbagai macam kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang membantu orang lain menyelesaikan, ya, kesulitannya, orang yang membantu orang lain untuk menyelesaikan hajatnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan bantu orang tersebut menyelesaikan hajatnya di akhirat. Orang yang membantu orang lain menghadapi kesusahannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan bantu orang tersebut menghadapi kesusahannya pada hari kiamat. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, ya, wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang sedang kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan
di akhirat. Ketika kita berikan kemudahan bagi orang lain dalam hal apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan juga bagi kita nanti di akhirat. Kita mudahkan ya orang lain ya di dunia ini. Apa dampaknya bagi orang yang memberikan kemudahan? Dampaknya adalah Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Karena kalau kita ingin diperlakukan baik oleh Allah, perlakukan sesama hamba dengan baik. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim ketika hidup di dunia ini, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Ya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia ketahui bahwa ada seorang muslim yang melakukan suatu dosa, kemudian dia tutupi, dia tidak ceritakan kepada orang lain, dia tidak sebarkan di medsos, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia, dan Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Ya. Dan orang lain juga punya mata, ya, dan yang bisa melihat, dan juga punya tangan yang bisa menulis aib yang kita ceritakan tersebut. Kalau kita ingin aib kita ditutupi oleh orang lain, maka tutupi aib orang lain. Jangan dibongkar, ya. Jangan dibongkar. Karena sifat muslim yang afif, yang memelihara kehormatan, di antaranya adalah dia berupaya untuk menutupi aib saudaranya sesama muslim sebagaimana dia berupaya menutupi aib dia sendiri. Ini ibadah yang luar biasa, menutupi aib sesama muslim. Ya, terkadang kita lihat ada seorang muslim melakukan suatu dosa, ya, kemudian ada orang yang menyebarkannya, menceritakannya, mengetiknya, ya, dan jadikan sebagai status, ya, status Facebook, status di WhatsApp dan sebagainya. Ini adalah perilaku yang tidak dibenarkan bagi seorang muslim. Dan balasannya juga setimpal, bahwa kalau dia membongkar aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang-orang yang membongkar aib orang tersebut. Kalau dia menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim ketika di dunia ini, satu aib saja kita tutupi, maka Allah akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang yang tiba-tiba aib yang dia sembunyikan selama ini terbongkar, ya, itu mungkin sebagai balasan atas sikap dia membongkar aib muslim sebelumnya, ya kan? Kemudian ada hal penting kaum muslimin rahimakumullah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita akan menutupi aib sesama kaum muslimin, maka menutupi aib diri kita sendiri itu lebih utama, ya, lebih penting lagi. Kalau kita terjatuh ke dalam sebuah dosa, jangan diceritakan, rahasiakan, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan diceritakan, apalagi menceritakannya dengan penuh kebanggaan, ya. Setelah tutupi dosa tersebut, dulu mungkin kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu, ya, banyak, mungkin berkali-kali mungkin, ya kan? Jangan ceritakan kepada muslim yang lain, karena bisa saja, ya, suatu saat timbul permusuhan seseorang dengan orang lain, lalu aib yang kita ceritakan tersebut, ya, dijadikan sebagai senjata untuk, ya, merendahkan kita. Maka ketika Allah perintahkan kita menutupi aib sesama muslim, maka perintah itu lebih utama bagi kita untuk menutupi aib diri kita sendiri. Ya, tahan diri kita, jangan sampai mulut kita membongkar aib kita kepada orang lain. Kalau diri kita tidak mampu menutupi aib diri kita sendiri, lalu bagaimana dengan orang lain? Ya, jangan ceritakan rahasia yang pernah kita lakukan kepada orang lain, apalagi berupa dosa, ya. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Arab, ya, qulubul abrar kuburul asrar, bahwa hati orang-orang yang qulubul abrar kuburul asrar, hati orang-orang yang baik itu adalah kuburan-kuburan rahasia. Dia bisa menyimpan rahasia, ya, dia bisa menyimpan rahasia. Oleh sebab itu, rahasiakan, ya, aib-aib kita dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tergantung dengan perlakuan hamba tersebut kepada hamba-hamba yang lain. Barang siapa yang Allah ingin mudahkan kesulitannya, maka mudahkan kesulitan orang lain. Barang siapa yang Allah ingin berikan kemudahan di dunia dan di akhirat, mudahkan ketika bermuamalah, ketika berinteraksi dengan orang lain. Barang siapa yang ingin Allah tutupi dosanya di dunia dan di akhirat, maka tutupi dosa orang lain. Barang siapa yang ingin dibantu oleh Allah SWT
menghadapi segala problematikanya dalam kehidupan ini, maka bantulah saudara sesama muslim dalam menghadapi kesulitannya. Terlebih lagi saudara sesama muslim yang memiliki tali kekerabatan dengan kita, saudara kandung kita, saudari kandung kita, paman kita, bibi kita, kakek dan nenek kita, dan seterusnya. Itu lebih utama untuk kita perlakukan dengan perlakuan yang baik. Demikian pula kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi seorang muslim untuk atas suatu problematika yang berat, atas suatu persoalan yang muskilah, yang berat baginya dalam kehidupannya ini, maka Allah akan berikan kelapangan baginya di akhirat. Ya, orang muslim misalnya kesulitan, kita lihat ya dia kelaparan, dia kehausan, tidak ada baju yang layak dia pakai, maka kita berupaya untuk membantunya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan bantuan kita tersebut hilanglah segala kesulitannya, dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi kita, ya, karena kita membantu saudara semua muslim selama di dunia untuk menghilangkan kesulitannya. Kata Rasulullah selanjutnya, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim di dunia ini, kita lihat dia berdosa, ya, melakukan sebuah dosa, tidak kita foto, tidak kita sebarkan di medsos, tapi kita tutupi. Apa balasannya? Balasannya adalah Allah akan menutupi dosa muslim tersebut di hari kiamat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memperlakukan hamba sebagaimana hamba tersebut memperlakukan hamba-hamba yang lain. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man aqala akhahu bai'an aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersedia untuk menerima pembatalan jual beli dari seorang saudara sesama muslim, aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya pada hari kiamat. Umpamanya seorang muslim dia membeli sesuatu tanpa pikir panjang, tetapi setelah dia beli ternyata manfaat dari barang yang dibeli tersebut kurang bermanfaat bagi dia, lalu dia menyesal, dia ingin membatalkan jual beli, ya. Orang muslim yang utama adalah orang yang mau menerima pembatalan jual beli tersebut, dan balasannya luar biasa. Barang siapa yang bersedia untuk menerima pembatalan jual beli seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Siapa di antara kita ini yang tidak ingin kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Kita semua mengetahui bahwa kesalahan dosa, ya, kita sangat banyak, ya. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala mau memaafkannya, maka di antaranya adalah ketika ada orang muslim yang membeli sesuatu dari kita, kemudian dia menyesal, dia membatalkan, terima pembatalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan seseorang, kesalahan orang tersebut di hari kiamat, ya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, ya, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi. Wahai segenap orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya dan iman belum menembus ke dalam hatinya, la tu'zul muslimin, janganlah kalian mengganggu, menyakiti orang-orang muslim, wala tu'ayyirhum, wala tu'ayyiruhum, dan janganlah kalian merendahkan, ya, mereka, wala tattabi'u auratihim, jangan cari-cari aib mereka, fa innahu man yattabi' aurata akhihil muslim, barang siapa yang sengaja mencari kesalahan-kesalahan seorang muslim, tatabba Allahu auratahu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan cari kesalahannya. Wa man bi'illahu auratahu yaftahu walau fi jawfi rahlihi, dan orang yang sudah dicari oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, aibnya, Allah akan perlihatkan aib tersebut walaupun di tengah-tengah rumahnya. Lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya perlakuan Allah kepada seorang hamba tergantung dengan perlakuan hamba tersebut kepada hamba-hamba yang lain. Perlakuan Allah kepada seorang manusia tergantung bagaimana manusia tersebut memperlakukan manusia-manusia yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin,
baik dengan lisan kalian, baik dengan tulisan kalian, baik dengan tangan kalian, baik dengan kaki kalian, baik dengan hatta dengan kedipan mata kalian. Tidak boleh seorang muslim menyakiti muslim yang lain. Ya, jangan merendahkan, jangan merendahkan. Orang muslim adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun mungkin fisiknya tidak bagus, mungkin status sosialnya rendah, tapi yang namanya muslim adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak pantas untuk kita rendahkan. Kemudian jangan sengaja mencari-cari aib seseorang, mungkin tanya-tanyain ke orang lain, mungkin dicari-cari di medsos apa aib muslim ini untuk dibongkar di hadapan orang lain. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, apalagi aib orang yang merupakan ahli dalam agama, ya dicari terus ditanya-tanyain ke teman-temannya yang dulu orang ini pernah melakukan apa. Ini tidak dibolehkan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja dia mencari, mengorek-ngorek aib seorang muslim, maka Allah juga akan perlakukan dia dengan hal yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala ya akan perlihatkan aibnya kepada orang lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bongkar aibnya di hadapan orang lain. Bahkan ketika dia di rumahnya, mungkin dia keceplosan ngomong ke tamunya yang bertamu ke rumahnya tentang aib yang pernah dilakukan pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga harus berhenti mencari aib-aib, mencari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya juga yang menunjukkan bahwa perlakuan Allah kepada seorang hamba tergantung kepada perlakuan hamba tersebut kepada hamba-hamba yang lain adalah sabda Rasulullah SAW. Kata beliau, man darra adarullahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang mencoba mendatangkan sesuatu yang memudaratkan seorang muslim, maka Allah akan datangkan kepadanya hal yang membuatnya dirugikan. Barang siapa yang menyulitkan seorang muslim, Allah akan mendatangkan kepadanya sesuatu yang membuat dia kesulitan. Barang siapa yang ingin menimpakan sesuatu yang mudarat, yang merugikan seorang muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada orang tersebut hal yang membuat dia juga merasa dirugikan. Barang siapa yang membuat sesuatu yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan datangkan ke orang tersebut hal yang membuat dia juga kesusahan. Lihatlah dalam kehidupan kita ini, ya, sering kita lihat orang muslim yang membuat hal yang merugikan orang lain, lalu dia tiba-tiba juga ya menghadapi masalah yang membuat dia rugi. Kita lihat dalam kehidupan kita ini, ada orang yang melakukan hal yang sulit, yang mempersulit orang lain. Ternyata dia juga ketika menghadapi suatu urusannya juga disulitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena perlakuan Allah atas seorang hamba sebagaimana perlakuan hamba tersebut kepada hamba-hamba yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, doa ini doa Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengurusi satu urusan dari urusan umat-umatku ini, kata Rasulullah SAW, lalu dia persulit, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersulit urusannya. Ada orang yang diamanahi suatu jabatan, ya, yang berkaitan dengan hajat kaum muslimin, lalu dia persulit kaum muslimin untuk memperoleh hajatnya, ya kan, harus melalui proses yang panjang, padahal enggak seperti itu realitanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan persulit urusan orang tersebut. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Barang siapa, kata Rasulullah selanjutnya, yang mengurusi satu urusan dari umatku ini, ya, lalu dia berlemah lembut, memberikan kemudahan, ya, kepada kaum muslimin, maka kata Rasulullah SAW, farfuq bihi, ya Allah mudahkan urusannya. Karena tadi bahwa perlakuan Allah kepada seorang hamba tergantung kepada perlakuan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dalam agama kita bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung sesuai dengan amal seseorang. Balasan yang diterima oleh seseorang ya sesuai dengan amal yang dia lakukan. Kalau yang kita lakukan baik, pasti balasannya juga baik. Kalau yang kita lakukan buruk, pasti balasannya juga buruk. Sekarang atau di masa yang akan datang, pasti akan merasakan akibat dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia mengatakan, sesungguhnya Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW telah menunjukkan lebih di 100 tempat bahwasanya balasan atas perbuatan manusia itu tergantung dengan jenisnya. Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, kata Ibnu Al-Qayyim, telah menunjukkan bahwasanya balasan yang akan diterima oleh seseorang
itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Karena al-jaza' min jinsil amal, ya balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seorang manusia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u wifaqa, ya balasannya setimpal. Kalau yang kita lakukan kebaikan, enggak mungkin balasannya keburukan, balasannya juga pasti kebaikan. Kalau yang kita lakukan keburukan, pasti balasannya juga keburukan, enggak mungkin kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Oleh sebab itu, kita semua mesti, ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain, coba apakah perbuatan tersebut kita terima kalau kita diperlakukan seperti itu, ya. Tentu tidak. Oleh sebab itu, perlakukan orang lain dengan baik sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita juga dengan baik. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, balasan itu sesuai dengan amal dari yang sejenis dengannya. Baik dalam kebaikan itu sesuai dengan amal yang dilakukan, sejenis dengan amal yang dilakukan. Kalau yang dilakukan amalnya adalah baik, maka balasannya juga baik, ya. Kalau orang kufur, balasannya kehancuran. Kalau orang bersyukur, balasannya adalah berlimpah ruahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, barang siapa memberikan kemudahan bagi seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Seperti yang telah kita terangkan tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan kemudahan dalam urusan apapun bagi seorang muslim, maka Allah akan berikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Kita mau, ya, dalam kehidupan ini kita selalu ingin mendapatkan kemudahan. Tapi ketika berinteraksi dengan orang sering menyulitkan. Kita ingin dimudahkan tapi sering menyulitkan. Ini, ya, hal yang tidak sesuai. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah SWT menghadapi urusan kita di dunia terlebih lagi di akhirat, berikan kemudahan bagi orang lain. Ya, ketika ada seorang bapak, anak perempuannya dilamar oleh seseorang, ya kan, syaratnya terlalu berat, ya, sulit dipenuhi, tidak diberikan kemudahan. Padahal kata Rasulullah SAW, nikah yang paling mudah adalah, nikah yang paling berkah adalah yang paling mudah, ya kan. Kalau agamanya sudah baik, akhlaknya sudah baik, ya kan, punya pekerjaan, punya penghasilan misalnya, agamanya baik, menjaga salat 5 waktu, menjaga ibadah kepada Allah Taala, akidahnya baik, terimalah dia, ya, berikan kemudahan. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim selanjutnya, barang siapa yang berusaha meringankan kesusahan seseorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya, kesulitannya di akhirat. Kalau kita ingin dimudahkan kesulitan-kesulitan kita oleh Allah SWT, maka mudahkan, ya, kesulitan-kesulitan orang di dunia ini. Kemudian kata beliau, ini merupakan syariat Allah dan takdirnya dan wahyunya. Syariat Allah, takdir Allah, wahyu Allah berlaku seperti ini, ya, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan seseorang. Bahwa perlakuan Allah kepada hamba tergantung kepada perlakuan hamba tersebut kepada orang lain. Karena kata beliau selanjutnya, ya, bahwa dalam agama ini segala sesuatu itu disamakan dengan yang sejenis dengannya, ya kan. Kata beliau, ilhaqun nazir bin nazir wa tibaril misil bil misil, yaitu menyamakan sesuatu dengan yang sama dan, ya, menggolongkan sesuatu yang sejenis dengan yang sejenis dengannya. Ya, itu prinsipnya dalam agama kita. Yang sama, ya, digolongkan dengan yang sama. Kebaikan balasannya kebaikan, keburukan balasannya keburukan. Sudah pasti seperti itu, ya. Maka kalau kita ingin diperlakukan, ya, dengan perlakuan yang baik di dunia dan di akhirat, perlakukan orang lain dengan hal kebaikan juga, dengan kebaikan juga. Seperti itu. Tidak mungkin kalau kita perlakukan orang lain dengan buruk lalu kita mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah SWT. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang Maha Adil, ya. Sehingga kita sangat membutuhkan prinsip yang satu ini, yaitu, ya, memperlakukan hamba Allah Subhanahu wa taala dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh Allah Taala dengan baik dalam kehidupan kita ini. Demikianlah ceramah singkat ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.